Raja Ampat merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat dengan total 610 pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 4.860 km. Raja Ampat memiliki 4 pulau utama yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Daya tarik utama Raja Ampat terdapat di wilayah perairan, yang menjadi salah satu dari 10 perairan terbaik di seluruh dunia, berdasarkan kekayaan flora fauna dan kelestarian alam laut yang dimilikinya. Raja Ampat merupakan salah satu kawasan segitiga karang dunia yang membentang di 6 negara, dan Indonesia diwakilkan oleh Raja Ampat, yang memiliki keanekaragaman hayati karang tertinggi di dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Conservation International Indonesia dan The Nature Conservancy didapatkan hasil bahwa perairan Raja Ampat memiliki sekitar 75% jenis karang di dunia. Raja Ampat juga menjadi rumah bagi 530 jenis karang, 1.400 jenis ikan, dan ribuan biota laut lainnya. Berdasarkan geomorfologinya, Raja Ampat dibagi menjadi 4, yaitu satuan dataran aluvial, satuan topografi kars, satuan perbukitan batuan beku, dan satuan perbukitan rendah hingga tinggi. Rata-rata suhu permukaan di Kepulauan Raja Ampat dan laut sekitarnya berkisar antara 28 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Kemudian, menurut Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Sorong, Kepulauan Raja Ampat mempunyai curah hujan rata-rata 2.512 mm per tahun, dengan curah hujan tertinggi pada bulan Juli. Kemudian, pada kedalaman 10 meter, salinitas berkisar antara 32-35 PSU. Arus di perairan Raja Ampat didominasi oleh pengaruh angin, serta dipengaruhi oleh pasang surut. Gelombang yang masuk merupakan gelombang yang berasal dari Laut Banda bagian selatan dan Samudra Pasifik bagian utara, serta Samudra Hindia bagian barat. Untuk kondisi kerentanan ialah kondisi lingkungan pada perairan Raja Ampat yang menjadi tempat tinggal bagi banyak terumbu karang. Dengan kondisi tersebut, maka perairan Raja Ampat memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi wisatawan lokal maupun internasional untuk mengunjungi Raja Ampat. Namun, di samping itu, kegiatan wisatawan ini dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan akibat dari kegiatan wisatawan yang tidak disengaja maupun disengaja, seperti insiden 4 kapal wisata yang menabrak karang Raja Ampat dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Apabila kegiatan wisatawan ini tidak diawasi, maka akan menimbulkan ancaman bagi terumbu karang yang berada di perairan Raja Ampat. Selain itu, sebagian besar masyarakat di Raja Ampat bergantung pada pemanfaatan langsung sumber daya lautnya sebagai mata pencaharian utama. Hal ini menjadi ancaman juga bagi perairan Raja Ampat jika terus-menerus dilakukan penangkapan ikan tanpa memperhatikan keamanan ekosistem, maka akan merusak ekosistem itu sendiri. Suaka alam perairan Raja Ampat menjadi salah satu wilayah di dunia dengan tingkat keanekaragaman akan terumbu karang terbesar, tentunya disebabkan oleh baku mutu perairan yang sesuai dengan karakteristik terumbu karang. Dengan kedalaman rata-rata perairan di dalam kawasan mencapai kurang lebih 18 meter, sehingga kebutuhan terumbu karang akan terpenuhi guna mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Serta perairan pada SAP Raja Ampat memiliki visibility yang jernih. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kekeruhan yang mencapai 0,49 sampai 2,6 NTU, di mana hal ini di bawah standar toleransi kekeruhan terumbu karang yang berkisar antara 5 NTU. Arus laut dan perpindahan massa air yang berada di SAP Raja Ampat menyebabkan terbawanya zooplankton dalam jumlah besar maupun berbagai jenis alga yang bersimbiosis, sehingga menyebabkan terumbu karang pada perairan Raja Ampat memiliki berbagai jenis warna. Kemudian, berdasarkan data KKP, pada tahun 2018, tingkat kerusakan pada SAP Raja Ampat mencapai 40% dari keseluruhan luas terumbu karang, di mana 60% terumbu karang lainnya dalam kondisi baik. Hal ini juga disebabkan oleh banyak aktivitas yang dilakukan dalam kawasan SAP ini, dapat berupa pariwisata maupun masyarakat lokalnya. Dengan tingginya aktivitas yang dilakukan seperti wisatawan yang melakukan diving maupun snorkeling, ataupun polusi yang disebabkan tingginya lalu lintas perkapalan yang berada di kawasan yang dapat mengganggu pertumbuhan terumbu karang. Suku Biak, suku Moy, dan suku Amer sebagai suku mayoritas yang homogen dengan sebuah ikatan kekerabatan yang kuat didasarkan atas kesamaan ras dan fisik, sehingga hak-hak uliat masyarakat sangat dipatuhi, seperti pembagian wilayah tangkapan maupun pembatasan tangkapan
yang didasarkan atas moratorium masyarakat untuk jenis tangkapan lobster, lola, maupun teripang. Dengan mayoritas penduduk yang bekerja sebagai nelayan, kehidupannya masih bergantung dari hasil alam perairan, sehingga banyak penggunaan tangkapan alat yang masih tradisional, di mana persentase tangkapan ini cukup rendah, yakni hanya mencapai 1,09 ton per tahun. Dengan memiliki status hukum sebagai SAP, sehingga diperlukan perlindungan yang dapat mengancam ekosistem maupun biota laut di dalamnya. Oleh sebab itu, ada peran serta masyarakat dan berbagai sektor dalam upaya perlindungan maupun pelestarian, seperti dana retribusi yang dialokasikan ke konservasi, pembentukan kelompok kerja, monitoring dan evaluasi kinerja, maupun zonasi pada kawasan. Kemudian adanya upaya perlindungan yang berkelanjutan, yakni dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang bermata pencaharian nelayan, di mana akan dijelaskan mengenai pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang, sehingga pada kegiatan masyarakat yang melakukan penangkapan ikan ini tidak menyebabkan kerusakan terhadap terumbu karang. Kepulauan Raja Ampat sebagai kawasan segitiga karang dunia, atau biasa disebut Coral Triangle, yang dikenal sebagai kawasan inti karena tingginya keanekaragaman terumbu karang di dunia. Potensi sumber daya laut dan pesisir di wilayah Raja Ampat cukup melimpah serta berkelanjutan. Hamparan terumbu karang luas dan kaya akan berbagai jenis ikan serta biota laut lainnya, yang mana ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai aset wisata. Potensi sumber daya laut yang bernilai ekonomi tinggi menjadi wilayah tangkap nelayan yang bermukim di sekitar pesisir Raja Ampat. Pengelolaan potensi sumber daya alam, khususnya sumber daya terumbu karang, berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi penduduknya. Kehidupan penduduk pesisir sangat bergantung pada pemanfaatan potensi sumber daya terumbu karang. Pengelolaan potensi ini diwujudkan dalam bentuk aktivitas penduduk pesisir Raja Ampat melalui kelompok kerja atau Pokja. Aktivitas kelompok kerja ini mencakup beberapa kawasan, diantaranya Pokja Bentang Paut, Pokja Kawasan Konservasi Perairan, Pokja Adaptasi Perubahan Iklim, maupun Pokja Pengelolaan Terumbu Karang berbasis ekosistem.